Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kita lanjutkan pembahasan persiapan PAS Matematika peminatan kelas 12 MIPA. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita start di soal nomor 41. Nah, ini materi tentang distribusi peluang variabel acak ya. Nah, untuk nomor 41 kita di sini diinformasikan ada dua buah dadu ya yang dilambungkan. Ya, dua buah dadu dilambungkan bersama. Nah, kita perlu tahu apa yang menjadi variabel acak. Nah, ini kita harus garis bawahi dengan warna merah. X-nya menyatakan jumlah mata dadu yang muncul. Nah, maka X-nya berapa saja, maksudnya gitu. Oke, kita tahu bahwa apabila dadu ya dilempar bersama-sama, katakanlah ini dadu 1 dan dadu 2. Ya, warna lain. Dadu 1, dadu 2. Nah, kemungkinannya adalah dadu pertama pasti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Begitu pula dengan dadu yang kedua, kemungkinannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini X-nya itu adalah jumlah mata dadu. Ya, jumlah mata dadu 1 dan 2 tentunya. Jadi ini kalau kita jumlah, kemungkinannya kalau seandainya dadu pertama 1, dadu kedua 1, maka kita jumlah jadi 2. Ini kalau dijumlah 2 dengan 1, 3. Kita lanjutkan 4, 5, 6, 7. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan yang terakhir adalah 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, jadi jelas X-nya itu ada di sini. Nah, berapa aja nilai X yang mungkin? Jadi nilai X yang mungkin ya jelas sekali paling kecil 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan paling besar adalah 12. Nah, inilah nilai X-nya tanpa kita harus mengetahui berapa frekuensi 2, 3, 4, sampai 12. Oke, nah ini soal nomor 41. Oke, kita lanjut ke soal nomor 42. Nah, di sini seorang pengantin ya, merencanakan mempunyai 3 anak. Ya, 3 anak. Nah, kita harus tahu variabel acaknya apa. Di sini variabel acak X-nya menyatakan banyak anak perempuan dari 3 anak yang ada. Ya, nah, pertanyaannya tentukan fungsi peluang variabel acak X. Oke. Sebelum kita bahas fungsi peluang, ada baiknya kita coba mempelajari distribusi ya, distribusi ya, probability atau peluang dari variabel acak X. Oke, kalau seandainya ada 3 anak, mempunyai 3 anak, maka nanti ruang sampelnya, katakanlah RS, ruang sampelnya itu ada berapa banyak? Ya, anak pertama ada 2 kemungkinan kalau nggak laki perempuan. Anak kedua juga ada 2 kemungkinan kalau nggak laki perempuan. Anak ketiga juga demikian kalau nggak laki perempuan. Maka ruang sampelnya ada sebanyak 2 kali 2 kali 2 alias 2 pangkat 3 ya, sama dengan 8. Ya, ruang sampelnya 8. Perlu kita ingat kalau mencari peluang pastinya dibagi dengan ruang sampel setiap kejadian. Oke, distribusi probability X. Nah, nilai variabel acak X yang mungkin adalah dari 3 anak bisa saja nilai banyak anak perempuan sebanyak 0 ya. Bisa saja hanya ada 1 anak perempuan, bisa saja ada 2, bisa juga ada 3. Nggak mungkin 4 karena hanya ada 3 anak. Nah, ini variabel acak X-nya. Kalau kita ditanya distribusi probability X, maka kita bisa gunakan yang namanya penyajian dalam bentuk tabel ya. Kalau X-nya 0, ada berapa banyak kemungkinannya? Kalau X-nya 0, kita bisa cari dengan rumus ini. Ketika X-nya 0, berarti banyaknya anak perempuan 0, maka kita bisa manfaatkan kombinasi 3 dari 3 anak ya. Hanya ada sebanyak 0 anak perempuan. Berarti 3-3-nya laki ya. Dibagi dengan ruang sampelnya adalah 2 pangkat 3 alias 8. Nanti kalau kita hitung sama dengan 1/8. Kemudian ketika X-nya sama dengan 1 alias anak perempuannya cuma 1, maka peluangnya adalah dari 3 anak 1 anak perempuan dibagi 2 pangkat 3. Nanti kalau kita hitung jadi 3/8. Kemudian ketika ditanya peluang ketika X-nya anak perempuan sama dengan banyaknya ada 2, maka peluangnya 3
kombinasi 2 dibagi 2 pangkat 3. Nah, kalau kita hitung hasilnya juga 3/8. Ketika ditanya peluang ketika anak perempuan, 3-3-nya anak perempuan. Nah, berarti dari 3 kombinasi 3 dibagi ruang sampelnya 2 pangkat 3. Nah, ini kalau kita hitung sama dengan 1/8. Ini adalah distribusi peluang dari variabel acak X. Nah, ciri-cirinya adalah kalau kita jumlah semua nilai peluangnya ini itu harus sama dengan 1. Ya, jelas 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8 sama dengan 8/8. Jadi sama dengan 1. Nah, ini kalau ditanya distribusi peluang. Nah, sekarang pertanyaan di sini adalah tentukan fungsinya. Fungsi peluang. Nah, untuk mencari fungsi peluang ya, katakanlah fx. Nah, kita nggak perlu menggunakan tabel kalau nanti ditanya fungsi peluangnya. Cukup kita lihat. Jadi kita nggak ketika x-nya 0, ketika x-nya 1, ketika anak perempuan sebanyak 2 nggak perlu. Jadi kita cukup bikin gini. Dari 3 anak ya, terpilih sebanyak x anak perempuan. Jadi 3 kombinasi x. Ya, dimana x-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Gitu ya. Nah, dibagi dengan ruang sampel. Ruang sampel berapapun anak perempuan, pasti ruang sampelnya adalah 2 pangkat 3. Nah, inilah fungsi peluangnya. Ya, fungsi peluang dari variabel acak X seperti ini. Ya, lebih simpel dibandingkan kalau seandainya kita dalam bentuk tabel. Nah, tapi kita harus kasih keterangan bahwa X-nya itu berapa saja. X-nya adalah bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, inilah fungsi peluangnya. Kalau kita cari X-nya 0 dapat 1/8, X-nya 1 dapat 3/8, X-nya 2 dapat 3/8, X-nya 3 dapat 1/8. Nah, kemudian boleh juga kita batasi untuk X yang lainnya. Ya, X lainnya. Nah, tentunya nilai peluangnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini pembahasan untuk soal nomor 42. Oke, kita lanjut ke soal nomor 43. Nah, kita di sini diberikan informasi tabel distribusi frekuensi variabel acak X. Seperti ini. Pertanyaannya peluang X lebih besar sama dengan 2. Berarti kita tinggal menjumlah aja. Kalau X besar dari 2 berarti X-nya bisa 2, 3, 4, 5 ya. X besar sama dengan 2 berarti bisa 2, 3, 4, 5. Berapa nilai peluangnya? Nilai peluangnya sama dengan, berarti tinggal kita jumlah 1/6 tambah M ya, peluang X sama dengan 3 tambah 1/8 tambah 1/12. Nah, ini. Nah, sekarang yang jadi masalah kita belum punya nilai M-nya. Nah, gimana cara kita mendapatkan M? Nah, karena kita tahu bahwa ini distribusi peluang, maka syaratnya kalau kita jumlah semua nilai peluangnya untuk X dari 0 sampai 5 itu harus sama dengan 1. Ya, sehingga kita punya 1/4 tambah 1/5 tambah 1/6 ditambah M ditambah 1/8 ditambah 1/12 harus sama dengan 1. Sehingga M ditambah 1/4 tambah 1/5 sampai tambah 1/12 ini kita coba samakan penyebut ya. KPK dari 4, 5, 6, 8, 12 adalah 120. Jadi ini kita jadikan 120 berarti dikali 30 dikali 24 dikali 20 kali 15 ya, ini dikali 10 ya. Nah, sama dengan 1. Jadi kita punya M ditambah ini kalau kita jumlah jadi 50 tambah 15 kan jadi 65 ya. 65 69 89 99 per 120 ini sama dengan 1. Nah, jadi dapatlah nilai M-nya sama dengan 21 ya, 21 per 120. Ya, 21 per 120. Nah, ini masih bisa disederhanakan kita ya. Bagi dengan 3 ya, jadi 7 per 40 ya, 7 per 40. Oke, jadi M-nya 7 per 40. Nah, oke ya, jadi M-nya adalah 7 per 40. Nah, sehingga dapatlah nilai peluang X lebih besar sama dengan 2 adalah 1/6 ditambah 7 per 40 ditambah 1/8 tambah 1/12. Nah, ini kita samakan penyebut ya. Jadi kita buat 1 per 120. Jadi ini 20 tambah 21 tambah 15 ditambah dengan 10 ya. Nah, maka kita punya ini kalau dijumlah 30, 36 jadi 66 per
120 ya. Kita bagi dengan 3 ya, bagi 6 bisa ya, bagi 6 jadi 11/20. Nah, jadi peluangnya adalah 11/20. Tapi ada cara lain sebenarnya ya. Cara lainnya itu kita gunakan komplement ya. Cara yang kedua. Nah, cara kedua kan kita ditanya peluang X-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, itu komplementnya berarti 1 dikurang peluang kebalikan dari X besar sama dengan 2 adalah X kurang dari 2. Ya, jadi sama aja 1 dikurang peluang ya, ketika X-nya di sini kurang dari 2 berarti 0 dan 1 ya. Jadi peluang X-nya sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Nah, seperti ini. Jadi 1 dikurang peluang X-nya sama dengan 0 tadi sama dengan 1/4. Ya, 1/4 dan 1/5 ya. 1/4 tambah 1/5. Jadi kalau kita hitung jadi 1 dikurang, kita bikin per 20. Jadi 5 tambah 4. Jadi 1 dikurang 9/20. Jadi sama dengan 11/20. Jadi cara kedua ini lebih efektif ya, bahkan kita nggak perlu repot-repot mencari nilai M dulu. Oke, nah ini pembahasan soal nomor 43. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 44. Nah, nomor 44 kita diberikan justru fungsi peluangnya. Ya, tadi nomor 43 kita ditanya, sekarang kita dikasih tahu ya. Nomor 42. Nah, dikatakan fungsi peluang, tentukan peluang X lebih besar sama dengan 2. Artinya karena X nya 1, 2, 3, 4, maka sama saja kita ditanya peluang ketika X nya sama dengan 2 ditambah peluang ketika X nya sama dengan 3 ya, ditambah peluang ketika X nya sama dengan 4, seperti ini ya. Nah, ketika X sama dengan 2 berarti M kali 2 kuadrat. Ketika X sama dengan 3 berarti M kali 3 kuadrat. Ketika X 4 berarti M kali 4 kuadrat. Nah, berarti kita harus mencari M terlebih dahulu ya, mencari M terlebih dahulu. Nah, berarti untuk mencari M-nya kita harus gunakan syarat ya, syarat dari fungsi peluang atau distribusi peluang. Syaratnya itu kan kalau dijumlah untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4 harus sama dengan 1. Jadi ketika X-nya 1, ketika X-nya 2, ketika X-nya 3, dan ketika X-nya 4, ini kalau dijumlah harus sama dengan 1. Jadi kalau X-nya 1, nah kita dapat M kali 1 kuadrat jadi M. Ketika X-nya 2 berarti M kali 2 kuadrat berarti 4M. Ketika X-nya 3 berarti peluangnya M kali 3 kuadrat berarti 9M. Ketika X-nya 4 berarti M kali 4 kuadrat berarti 16M. Ini kalau dijumlah harus sama dengan 1. Nah, ini kalau dijumlah berarti jadi, oke, ini kita jumlah jadi 10 tambah 20 jadi 30M ya. 30M sama dengan 1, maka dapatlah nilai M-nya adalah 1/30. Oke, jadi fungsi peluang itu adalah sebenarnya efeknya, jadi kalau kita tuliskan 1/30 X kuadrat ya, dimana X-nya itu adalah 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini fungsi peluangnya. Nah, sekarang kita ditanya peluang ketika X lebih besar sama dengan 2. Nah, daripada kita menggunakan ketika X-nya 2, 3, 4 dijumlah, maka lebih enak kita menggunakan komplement. 1 dikurang peluang ketika X-nya selain 2, 3, 4 berarti 1 ya, ketika X-nya sama dengan 1. Nah, seperti ini. Jadi 1 dikurang peluang ketika X-nya 1 berarti 1/30 dikali 1 kuadrat alias 1/30. Jadi hasilnya adalah 29/30. Ya, kalau nanti kita gunakan cara ini sama saja hasilnya ya, bisa nanti dicoba. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 44 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 45 ya. Nah, di soal nomor 45 kita diinformasikan di sini distribusi peluang dalam bentuk tabel dari jumlah komputer yang terjual setiap hari. Ya. Untuk X-nya 0, 0,1, X-nya 1, 0,2 sampai X-nya 5, 0,1. Oke, di sini yang ditanya adalah tentukan nilai rata-rata atau nilai harapan dari jumlah komputer yang terjual setiap hari. Oke, nilai harapan lambangnya adalah X, ekspektasi dari variabel acak X. Itu rumusnya adalah jumlah dari setiap variabel acak X dikali dengan peluangnya. Dikali peluang. Oke. Di sini X-nya 0 sampai 5, berarti X-nya 0, peluangnya 0,1.
ditambah ketika X-nya 1 ya dikali peluangnya 0,2. Ketika X-nya 2 dikali peluangnya 0,25. Ketika X-nya 3 dikali peluangnya 0,25. Ketika X-nya 4 ya dikali peluangnya 0,1, dan terakhir ketika X-nya 5 dikali peluangnya 0,1. Maka kita peroleh 0 tambah 0,2 tambah 0,5 ditambah 0,75 ditambah 0,4 ditambah 0,5 ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan ini jadi 1 ya, kemudian ini jadi 0,6, 1,35 jadi 2,35. Nah, ini nilai harapannya ya, 2,35. Oke, demikianlah pembahasan untuk soal nomor 41 sampai nomor 45. Nantikan video pembahasan untuk soal berikutnya dari nomor 46 sampai nomor 50. Oke, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.